Akhirnya, Indonesia berani unjuk gigi di panggung dunia. Di tengah percaturan kekuatan global yang makin panas, Presiden Prabowo Subianto baru aja nih melempar sebuah langkah strategis yang bikin Amerika Serikat harus duduk dan mendengarkan baik-baik. Ini bukan sekedar perjanjian dagang biasa, kawan. Oh, bukan. Ini adalah deklarasi kedaulatan ekonomi kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng manuver geopolitik yang cerdas ini. Oke, biar kita paham strategi besarnya, kita bakal bongkar 5 pilar utamanya. Mulai dari gimana kita mendefinisikan ulang kemitraan ini, terus jurus kita buat mengundang investasi mineral tapi dengan syarat yang super ketat. Lalu ada mandat hilirisasi yang jadi harga mati, cara kita memainkan kartu impor energi, sampai ke tujuan akhirnya, yaitu kedaulatan ekonomi mutlak buat Indonesia. Pertama-tama, kemitraan strategis baru. Ini nih, cara kita menulis ulang aturan main dalam kerjasama ekonomi dan energi global. Dan inilah prinsip dasarnya, ekonomi bebas aktif. Artinya apa sih? Gampangnya, Indonesia itu nggak memihak blok manapun. Pintu kita terbuka lebar buat semua negara, termasuk Amerika. Tapi jangan salah ya, meski pintunya terbuka, yang jadi tuan rumahnya tetap kita. Jadi kita yang menentukan aturan mainnya, bukan mereka. Inilah diplomasi tingkat tinggi yang memastikan kepentingan nasional kita selalu jadi nomor satu. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Mineral kritis. Ini bisa dibilang emas baru di abad ke-21 dan Indonesia kebetulan adalah salah satu rajanya. Disinilah letak daya tawar kita yang paling kuat. Jadi, apa sih sebenarnya mineral kritis itu? Coba bayangin, nikel, tembaga, bauksit, dan semua harta karun lain yang ada di tanah kita. Ini bukan sekedar batu biasa loh. Ini adalah darah bagi industri masa depan. Tanpa bahan-bahan ini, gak bakal ada mobil listrik, gak ada baterai canggih, gak ada semua teknologi yang kita andalkan sekarang. Siapa yang menguasai pasokannya, dialah yang bakal mengendalikan ekonomi dunia di masa depan. Sesimpel itu. Nah, melihat potensi raksasa ini, pemerintah kita secara terbuka menggelar karpet merah buat perusahaan-perusahaan Amerika. Pesannya jelas, silakan masuk, silakan berinvestasi di sektor mineral kami yang melimpah. Tapi eits, tunggu dulu. Karpet merah ini datang dengan satu aturan main yang sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Dan inilah poin paling krusialnya. Undangan investasi tadi datang dengan satu aturan yang nggak bisa ditawar sama sekali. Aturan inilah yang kita kenal dengan konsep hilirisasi. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal harga diri bangsa dan fondasi kemandirian kita. Apa itu hilirisasi? Biar gampang, gini analoginya. Selama puluhan tahun, kita ini udah kayak petani yang jual gabah dengan harga murah meriah. Terus kita malah beli beras dari luar negeri dengan harga selangit. Gak adil kan? Nah, hilirisasi ini adalah perintah untuk stop jual gabah. Kita bangun sendiri pabrik penggilingannya di sini. Jadi yang kita ekspor itu bukan lagi tanah mentah, tapi produk jadi yang nilainya jauh lebih tinggi. Untungnya buat siapa? Buat rakyat kita, bukan buat bangsa lain. Dan kutipan ini adalah ultimatumnya. Pesannya singkat, menusuk, dan jelas. Investasi Anda kami terima dengan tangan terbuka untuk membangun pabrik dan smelter di tanah kami. Tapi jangan pernah bermimpi bisa mengeruk kekayaan alam kami dan membawanya pulang mentah-mentah. Era penjajahan gaya baru itu sudah berakhir. Nilai tambah dan lapangan kerja harus, wajib tercipta di bumi pertiwi, titik. Oke, sekarang kita lihat gimana Indonesia memainkan kartu lain di sektor energi. Sebuah langkah balasan yang nilainya, wah, nggak main-main. Coba lihat angka ini, 15 miliar dolar Amerika. Ini bukan sekedar belanja rutin ya, angka ini adalah alat negosiasi. Jadi Indonesia setuju untuk membeli produk energi dari Amerika sebagai bagian dari keseimbangan kesepakatan. Ini cara kita menunjukkan bahwa kemitraan itu harus saling menguntungkan, bukan cuma satu arah. Dan ini dia poin yang sangat cerdasnya. Perhatikan ya, Indonesia itu tidak menambah volume impor energinya. Kita nggak jadi lebih boros. Yang kita lakukan adalah diversifikasi. Kita cuma mengalihkan sebagian pembelian dari sumber-sumber yang lama ke Amerika Serikat. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga neraca perdagangan kita tetap sehat, sekaligus memberikan kita daya tawar yang lebih kuat dalam negosiasi yang lebih besar. Cerdas kan? Kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, mulai dari mineral kritis, hilirisasi, sampai pergeseran energi, kita akan melihat sebuah gambaran strategi nasional yang jauh lebih besar dan saling terhubung. Jadi semua langkah ini muaranya cuma satu,
membangun Indonesia yang berdaulat secara ekonomi. Tujuannya bukan lagi cuma jadi penonton di panggung dunia, tapi jadi pemain utama. Kita mau menciptakan nilai tambah dan jutaan lapangan kerja di dalam negeri. Kita paksa adanya transfer teknologi biar bangsa kita makin pintar. Kita mau memperkuat posisi kita di rantai pasok global, bukan lagi sekedar jadi pemasok bahan mentah yang bisa didikte seenaknya. Intinya, stop ketergantungan pada bangsa lain. Contoh nyata lainnya, kebijakan mandatori bioetanol. Ini bukan sekedar soal mencampur bensin. Ini adalah pernyataan perang terhadap ketergantungan kita pada impor BBM. Dengan kebijakan ini, kita sekaligus membangun industri baru dari hulu sampai hilir, mulai dari petani singkong di desa sampai para insinyur di kilang energi. Ini adalah sebuah langkah konkret menuju kemandirian energi total. Inilah strategi besar untuk kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebuah langkah yang berani dan penuh perhitungan. Tapi, kita juga harus realistis. Langkah ini penuh resiko. Melawan kepentingan raksasa seperti Amerika Serikat itu pasti ada konsekuensinya. Sekarang, saya mau serahkan penilaiannya kepada Anda semua. Menurut kalian, seberapa berani langkah Presiden Prabowo ini? Coba deh kasih nilai 1-10 di kolom komentar. Dan yang lebih penting lagi nih, apakah kalian yakin Indonesia siap dan bisa bertahan kalau tiba-tiba Amerika ngambek terus ngasih sanksi? Yuk, kita diskusikan.